selamat datang. Bertemu lagi dengan saya. Sebelumnya, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Dan aku sangat berterima kasih kepada yang udah komen, yang udah memberikan kritik dan saran. I appreciate it banget. Terus berikan komentar-komentar kalian untuk mengimprove diri saya, sehingga nanti di video selanjutnya menjadi bisa lebih baik lagi. Ya, pembahasan kali ini sangat menarik, yaitu tentang menjawab interview dengan seharusnya ya, dengan benar. Jadi semoga kalian dapat fokus dan simak videonya sampai selesai supaya tidak salah paham ya. Oke, mari kita mulai. Tapi pertama-tama di sini aku ingin ingatkan, jadi menjawab interview itu tidak harus sama, dan tentunya kalian akan punya jawaban sendiri. Intinya menjawab interview itu tidak harus spesifik, harus seperti ini. Jadi tidak. Ini anggap saja sebagai gambaran. Dan juga aku ingatkan, kebanyakan orang akan merasa nervous dan gak pede gitu ketika akan interview. Jadi aku sarankan untuk kalian hilangkan itu semua dan relax, fokus. Karena dengan nervous, kurang pede, itu akan membuat kita drop dan gak bisa menjalani interview dengan baik. Dan tips lainnya yaitu adalah dengan mengubah pemikiran kita kalau interviewer itu adalah orang yang sudah kita kenal dekat dari dulu. Dengan begitu kita akan lebih rileks dan fokus tentunya. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, dan ini sering muncul, yaitu adalah tell me a little bit about yourself. Tell me about yourself, atau beritahukan tentang diri Anda. Ya, ini adalah pertanyaan yang sering muncul di setiap interview, hampir di setiap interview. Ya, emang ini adalah pertanyaan yang penting menurutku. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tidak perlu terlalu membicarakan tentang diri pribadi kita. Contoh seperti aku adalah anaknya si Anu, aku punya beberapa saudara, dan hal-hal lain. Itu sebenarnya adalah informasi yang mungkin nanti akan berguna, tapi itu adalah hanya potongan-potongan kecil aja. Jadi bobotnya itu kurang gitu. Jadi kita fokuskan untuk menjawab soal pendidikan kita, pendidikan dan pengalaman kerja kita, dan biasanya pengalaman kerja terakhir kita. Oke, sebagai contoh seperti ini. I studied at Vocational High School 2 Ponorogo and graduated in 2019. I've been training at Crystal Lotus for 4 months as housekeeping. Ya, kenapa harus jawabnya seperti itu? Jadi sekali lagi, bobot jawabannya itu, kalau ngomongin soal diri pribadi kita, itu memang juga mungkin nanti penting, tapi itu kurang berbobot gitu. Jadi kebanyakan profesional akan menjawab dengan seperti tadi ya. Tentunya kalian punya jawaban sendiri, jadi ini hanya gambaran saja. Ya, bahkan di tes psikologi, yaitu tes MMPI, itu orang-orang cenderung akan menuliskan tentang diri pribadi mereka dan diri sosial mereka pada kalimat pertama sampai kelima atau keenam. Dan baru pada kalimat ke-10 mereka akan terbuka dan melihat diri mereka lebih jauh gitu. Contoh, mereka mungkin akan menuliskan tentang fobia mereka pada sekitar kalimat ke-10. Jadi bobotnya ini baru di kalimat 10 inilah yang jawaban yang diinginkan. Jadi si interviewer itu lebih menginginkan jawaban yang penting itu tadi. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda tahu tentang perusahaan kami? Atau apa yang Anda tahu tentang kami? Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita diwajibkan sebelumnya itu mencari tahu tentang perusahaan itu.
Jadi kita harus mencari tahu informasi-informasi tentang perusahaan itu. Tetapi saat menjawab pertanyaan ini, kita tidak boleh seperti terlalu tahu tentang perusahaan. Ya, intinya jangan bersikap seperti kita tahu segalanya tentang perusahaan tersebut. Jadi malah usahakan jangan bereaksi seperti orang yang tahu segalanya gitu. Jadi nanti kita bisa tanyakan. Ya, pertanyaan yang selanjutnya ini juga sering muncul, yaitu adalah what's your greatest strength, atau apa kelebihan Anda yang paling menonjol, atau apa kelebihan Anda. Jadi pada pertanyaan kali ini adalah kesempatan kalian untuk menunjukkan kelebihan-kelebihan kalian ya. Tentu saja jawabannya beragam. Saya sarankan untuk menjawab dengan penuh percaya diri supaya si interviewer ini bisa menerima dan percaya. Oke, sebagai contoh seperti ini, my greatest strength is hard worker, atau hal-hal lain, atau communication dan lain-lain. Itu yang terpenting kalau bisa apa yang di hiring. Contoh seperti public relation yang di hiring. Jadi kita harus menunjukkan kalau kita bisa komunikasi dengan baik. Selanjutnya adalah kebalikan dari yang sebelumnya, dan ini juga sering muncul tentunya, yaitu adalah what's your greatest weakness, atau apa kelemahan Anda yang paling ini ya, yang paling parah gitu. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita boleh jujur, boleh tidak. Ya, tentunya semua orang punya kelemahan tentunya. Itu adalah hal yang pasti. Tapi yang kita inginkan saat interview adalah supaya diterima. Jadi usahakan untuk menjawab dengan sesuai ya. Jadi menjawab, kita tunjukkan kelemahan kita tidak apa-apa, tapi bukan kelemahan yang fatal. Contohnya seperti my biggest weakness is public speaking. Tetapi sekali lagi kita juga harus memikirkan apa yang di hiring. Jadi posisi apa yang diinginkan gitu. Jadi kalau yang diinginkan itu adalah public relation atau mentor, hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi, dan kita menjawab kalau kelemahan kita adalah public speaking atau komunikasi di publik, itu akan sangat fatal lagi. Jadi kita harus memikirkan itu ya. Saya sarankan untuk kalian menambahkan kata-kata yang bisa meyakinkan kalau kalian itu bisa menghandle kelemahan kalian itu. Contoh seperti at this point I can handle bla bla bla, ini tadi kelemahan kita tadi.